Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kosmas Pandu Volunteer NIM 2301020022. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisa Desain Rakitan Penyebar Pengangkat Hidrolik LRT menggunakan metode elemen hingga. Latar belakangnya yaitu pengembangan transportasi massal Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya ditandai dengan hadirnya konflik transportasi link rights atau LRT di berbagai kota besar. LRT menjadi konflik transportasi modern yang ramah lingkungan, efisien, dan dapat mengurangi kecepatan lalu lintas di wilayah perkotaan. Di balik pengoperasian LRT yang diandal terdapat output pendukung teknis yang sangat penting. Salah satunya adalah alat pengangkat hidrolik yang digunakan dalam proses pemeliharaan, perakitan maupun penggantian komponen pada gerbang LRT. Rumusan masalahnya yaitu ada beberapa. Yang pertama, bagaimana karakteristik distribusi tegangan dan deformasi yang terjadi pada rakitan penyebar pengangkat hidrolik LRT saat diberikan beban kerja maksimum. Yang kedua, beberapa nilai input keamanan atau safety faktor yang diperoleh dari hasil analisis PEM terdapat struktur rakitan dan apakah nilai tersebut menunjukkan desain yang aman untuk digunakan dalam operasi nyata. Yang ketiga, apakah material yang digunakan yaitu baja karbon ASTM A36 mampu mendukung beban kerja berdasarkan hasil analisis tegangan dan deformasi. Tujuan dari penelitian makalah ini yaitu untuk menganalisis distribusi tegangan dan deformasi yang terjadi pada rakitan penyebar pengangkat hidrolik LRT menggunakan metode elemen hingga atau Fine Element Method atau FEMM. Yang kedua, untuk mengetahui apakah desain struktur rakitan penyebar memenuhi standar kekuatan dan keamanan yang diperlukan dalam proses pengangkatan gerbong LRT. Yang ketiga, untuk mengevaluasi performa material baja karbon ASTM A36 sebagai bahan utama penyusun rakitan terhadap pembebanan yang diberikan. Dan ada juga batasan masalahnya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, penelitian ini hanya mencakup analisis struktur mekanik pada rakitan penyebar pengangkat, tidak termasuk input hidrolik secara keseluruhan. Yang kedua, material yang digunakan dalam analisis adalah baja karbon ASTM A36 dengan sifat mekanik standar sesuai data pabrikan atau referensi literatur input. Yang ketiga, tidak dilakukan uji fisik laboratorium atau pengujian eksperimental. Seluruh input dilakukan secara menarik berbasis KO. Itu bab 2, dasar teori. Sistem hidrolik yaitu sistem pemindahan daya menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gaya dan gerakan. Prinsip dasar sistem hidrolik mengikuti hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dalam aplikasi transportasi rel seperti light rail trains atau LRT, sistem hidrolik digunakan pada perlengkapan pemeliharaan, terutama untuk mengangkat rangkaian kereta atau komponennya. Yang kedua, ada mekanisme pengangkat, yaitu sistem yang dirancang untuk mengangkat atau menopang beban dalam posisi tertentu. Dalam konteks
LRT mekanisme ini digunakan pada proses perawatan underframe, penggantian roda serta pengangkatan bogie. Yang ketiga yaitu ada penyebar beban, yaitu komponen tambahan yang digunakan untuk mendistribusikan bahan dari satu titik ke beberapa titik tumpuan agar tidak terjadi konsentrasi tegangan yang berlebihan. Pada aplikasi ini, pengangkat hidrolik LRT penyebar beban digunakan untuk memastikan gaya dari silinder hidrolik tersebar merata ke suatu rangka sehingga mencegah deformasi lokasi. Yang keempat ada analisis kekuatan struktur, yaitu untuk mengetahui distribusi tegangan, regangan, dan deformasi pada komponen yang diberikan beban. Faktor keamanan menjadi parameter penting dalam desain alat angkat. Yang kelima ada metode elemen hingga. Adalah metode untuk numerik yang digunakan untuk menganalisis perilaku struktur dengan membaginya menjadi elemen-elemen kecil yang saling terhubung pada titik simpul. VEM memungkinkan analisis tegangan, deformasi, dan distribusi gaya secara detail bahan pada geometri kompleks. Yang keenam ada standar perancangan alat, yaitu harus mengikuti standar keselamatan seperti ASN B30 dan peraturan teknis transportasi rel di Indonesia. Standar ini mengatur kapasitas beban. Yang bab 3, baik di sini akan saya lanjutkan bab 3, metodologi penelitian alat dan bahan, yaitu ada perangkat lunak, AutoCAD untuk pembentukan gambar teknik 2D. Yang kedua, perangkat keras, yaitu komputer atau laptop dengan spesifikasi tinggi atau RAM 16 GB GPU mendukung simulasi. Yang ketiga, bahan, yaitu silinder hidrolik sebagai komponen utama pengangkat, komponen sambungan atau mur, baut, pin, dan plat penyebar. Yaitu prosedur penelitian, yaitu ada studi literatur, mengumpulkan referensi terkait desain mekanisme pengangkat hidrolik LRT, load sprayer, analisis VEM, dan standar alat angkat. Yang kedua, perancangan model 3D, membuat model CAD dari rakitan penyebar pengangkat sesuai dimensi awal. Yang ketiga, analisis VEM, yaitu mengimpor model 3D ke ANSYS. Yang keempat, evaluasi hasil, membandingkan hasil analisis dengan batas tegangan material. Yang kelima yaitu verifikasi prototipe atau opsional, membuat prototipe skala 1:1 antara skala mini berdasarkan desain final. Yang keenam, pengujian kekuatan, melakukan pengujian statis dengan memberikan beban berharap sesuai dengan kapasitas desain. Ada juga prosedur verifikasi, yaitu persiapan material, pembentukan komponen, perakitan, finishing. Ada juga prosedur